Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Kayaknya kemarin baru sampai 12 ya. Sudah. Oh ya, 13 tuh. Ya, jadi ini ya kemarin sampai di sini. Jadi ada beberapa cara untuk mengukur bagaimana pelayanan kita ya, persepsi orang luar maupun dalam tentang bagaimana pelayan kita ya. Dengan balance scorecard ya, di mana balance scorecard itu internal ya, mengecek atau mengevaluasi internal atau dalam suatu perusahaan. Balance scorecard menghubungkan strategi yang ada di dalam satu organisasi atau perusahaan, mulai dari visi, misi, critical success factor, ya, bisa dianalogikan pada rencana strategi dan pengukuran performansi keberhasilan. Jadi unit-unit yang terlibat di dalam operasional perusahaan itu melakukan evaluasi. Ya. Itu diberi kesempatan kepada unit yang lain gitu kan, misalnya gini ya, bagian keuangan ya, buat angket, terus kemudian bagian lain diminta menilai ya, terus juga misalnya bagian SDM membuat angket, kemudian meminta bagian-bagian lain untuk menilai. Jadi seperti itu ya, kemudian nanti diolah bunyinya atau hasilnya seperti apa. Apakah kinerja satu bagian organisasi itu baik atau tidak gitu. Dan ada saran ya, apa misalnya gitu, ya. Atau jumlah pertanyaan atau pernyataan yang ingin dicari jawabannya apa ya. Nah, itu balance scorecard nih. Pengukuran dalam balance scorecard dibagi dalam 4 perspektif. Customer berarti internal, eksternal ya. Jadi menanyakan juga bagaimana kinerja perusahaan kepada pihak yang lain ya. Customer termasuk eksternal. Terus juga pemasok kalau ada gitu ya, agen kalau ada. Pokoknya pihak-pihak yang membantu terciptanya produk atau jasa kita dan memanfaatkan produk atau jasa kita ya. Kemudian internal bisnis tadi tuh antara bagian ya. Kemudian innovation and learning. Jadi kan suatu perusahaan itu kan membuat strategi terhadap kinerja perusahaan kan setelah jadi enggak selamanya digunakan. Artinya gini, itu terus enggak ya. Tapi diimplementasi, dicek, jika ada kekurangan diperbaiki, terus memiliki alat yang sudah diperbaiki tadi kan, implementasi lagi, terus evaluasi lagi, dicek lagi gitu. Atau istilahnya itu continual improvement, perbaikan berkelanjutan. Nah, innovation and learning di situ itu. Kalau ternyata dari hasil angket ada kekurangan di sini, kemudian apa solusinya, apa inovasinya, ya kemudian diimplementasikan, dicek lagi. Jadi seperti itu ya. Dan financial perspektif artinya dari sisi pembiayaan itu juga dicek keuangan perusahaan gitu ya. Jadi semuanya itu dievaluasi ya. Itu namanya balance scorecard. Jadi menyeluruh ya. Semua unit yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu dicek, diukur. Tidak saja hanya bagian pelayanan gitu ya, meskipun arahnya yang utama adalah pelayanan prima, tapi semuanya itu dicek gitu ya. Next,
Itu gambar apa? Nah, ini tadi ya, balance scorecard itu menyangkut finansial, bagaimana, how do we appear to stakeholder ya. Jadi dari sisi keuangannya bagaimana apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk shareholders itu tidak hanya customer tapi termasuk tadi itu agen, investor misalnya ya. Semuanya itu jadi apa sih yang udah dilakukan, disiapkan perusahaan untuk itu ya, meningkatkan itu. Kemudian internal tadi semua bagian ya, semua unit atau departemen atau bagian yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Terus customer ya. Bagaimana persepsi customer terhadap kinerja kita, kinerja perusahaan ya. Nah, terus didapatkanlah misalnya ada masukan-masukan, ada perbaikan, inovasi kita apa gitu. Apa yang akan kita kerjakan atau lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Ya. Terus seperti itu. Ya, ini balance scorecard. Berikutnya skala Likert. Next slide, Teresia. Nah, ini instrumennya ya atau alatnya untuk mengecek itu bisa menggunakan angket. Nah, angket itu apa namanya nilainya ya bisa dengan menggunakan 0, 1 sampai 5. Kalau Likert biasanya 1 sampai 5 ya. Ada juga 0 sampai 10. Semakin besar nilainya semakin bagus. Jika pernyataannya positif gitu ya. Demikian juga 1 sampai 5 berarti semakin menuju 5 semakin bagus. Nah, ini nanti jika Anda semester 8 akan menyusun skripsi, pasti Anda butuh ini gitu ya. Jika penelitian Anda itu tentang misalnya hubungan ya, relation atau pengaruh gitu ya. Pasti butuh ini, butuh angket di mana Anda menyusunnya penilaiannya dengan skala 1 sampai 5 biasanya ya. Nah, ini yang mengembangkan adalah resist Likert sehingga namanya disebut skala Likert ya. Skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi orang atau kelompok tentang suatu fenomena. Skala Likert suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner atau angket ya, merupakan skala yang paling banyak digunakan riset survei ya. Nah, itu bukti-buktinya nilainya 0 sampai 10 atau 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 tuh itu. Kalau yang sangat setuju itu 5. Setuju aja nilainya 4. Netral 3. Ragu-ragu gitu ya. Kurang setuju 2, sama sekali tidak setuju itu 1 ya. Jadi misalnya Anda itu mendapatkan angket dari sebuah survei yang Anda suruh ngisi ini berarti itu skala Likert ya, otomatis. Nah, contohnya nih. Oh, kalau ini tuh contoh ya, contoh untuk skala Likert. Tapi ini adalah apa namanya? Mengukur diri Anda sendiri, diri petugas penyedia layanan gitu ya. Saya nih kalau ini kan 1 sampai 10 ya, misalnya di sebelah kiri tuh. Saya mampu mengendalikan mood saya hampir sepanjang waktu. Saya kurang memiliki kemampuan mengendalikan mood. Artinya kalau misalnya kamu menilai dirimu itu 8, berarti cenderung yang kiri ya. Artinya Anda itu mampu mengendalikan mood. Misalnya kayaknya saya nggak mampu mengendalikan mood. Menurut
Anda itu menilai diri sendiri 3 berarti lebih cenderung ke kurang memiliki kemampuan ya, atau kita paruh itu berarti 5 ke kanan ya, 5 sampai 1 berarti jelek gitu ya, 6 sampai 10 itu, kalau 6 berarti ragu-ragu lah gitu ya, menilai dirinya ragu-ragu, bisa mood bisa nggak mood gitu ya. Jadi seperti itu. Ini kalau yang ini contohnya seperti ini. Saya selalu bersikap ramah kepada orang lain, ya nilainya 10. Kalau kelihatannya saya cenderung nggak ramah, ya tingkat ketidakrahmahannya itu menurut Anda itu berapa gitu, ya. Atau misalnya ini diberikan kepada orang lain juga bisa menilai Anda gitu ya, dia akan ngasih nilai itu berapa ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah kalau nantinya membuat skala Likert itu seirama misalnya positif semua kalimatnya gitu ya. Kalau negatif semua ya. Misalnya kalau yang kanan itu kan negatif ya. Saya tidak senang, saya senang. Saya senang itu positif, saya tidak senang itu negatif ya. Jadi dalam sebuah angket pertanyaannya itu harus atau pernyataannya itu harus senada. Senada itu artinya kalau positif semua, kalau negatif semua. Ya, sehingga nanti pengisinya itu menjawabnya enak. Pengolah datanya juga mengolahnya enak. Gitu ya. Jadi contoh evaluasi kinerja potensi layanan ya dengan skala Likert. Ya. S ya, software-nya itu salah satunya SPSS. Yang ini nantinya diajarkan oleh dosen aplikasi komputer bisnis. Siapa yang ngajari Bu Eva? Atau siapa? Atau Pak Restu? Belum ada Ibu. Oh, belum ada mata kuliahnya ya? Oh, ya udah nanti berarti ke semester 3 mungkin ya. Jadi seperti itu. Nanti di mata kuliah lain Anda akan mendapatkan caranya gitu ya, cara mengolahnya menggunakan. Nah, misalnya tuh tadi udah diisi hasilnya seperti ini. Kalau 80 atau lebih ya berarti dijumlah semua gitu kan. Sangat baik dan cocok bekerja dan menangani pelanggan. Ya, artinya kalau nilainya 80 ke atas itu cocok. Jadi pekerja customer service gitu ya. Sering bertemu klien. Tuh. Kalau 50 sampai kurang dari 80 berarti harus belajar lagi ya. Artinya dia belum baik dalam berinteraksi dengan temannya, dengan klien ya, dengan tamu. Tadi satunya kalau di bawah 50 berarti nggak cocok bekerja di bidang yang bertemu dengan klien. Pekerjaan yang sedikit bertemu dengan klien apa? Dapur gitu kan, masa di dapur? Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau orang yang tugasnya itu sering ketemu klien tuh harus yang 80 atas ya. Kalau masih baru belum ini masih malu-malu 50 sampai 80 berarti dilatih dulu gitu ya. Jadi ini maksudnya seperti itu. Ini hanya contoh saja. Itu apa itu tugas. Nah, carilah artikel baik di internet, koran, buku, atau majalah yang membahas mengenai penilaian dalam menangani keluhan pelanggan atau jenis kepribadian. Ya nanti kamu cari coba tentang ini. Apa namanya? Penilaian keluhan pelanggan. Nah, biasanya ada kalau dulu ada koran, ada surat pembaca ya. Kalau sekarang itu ada di mana ya? Ini sebenarnya apa respon
di seller itu ya, kan suka ada apa namanya kayak testimoni gitu kan. Nah, kan kalau testimoni kan ada yang baik atau yang buruk, ya kan? Kalau yang baik misalnya terima kasih barang datang tepat waktu, sering itu Ibu baca dalam kondisi baik. Kalau yang kurang baik jelek barang diterima apa, misalnya kurang apa, terus atau mungkin terlambat atau lama itu. Ya, kamu cari contohnya kamu shortcut gitu. Nah, nanti ditampilkan. Hasilnya nanti didiskusikan di kelas ya. Ada pertanyaan tentang hal ini enggak? Ini Bu, izinannya Bu, itu kalau udah dicari, kita analisis dulu atau nanti aja dipresentasiin, jadi cuma bener-bener data-datanya aja Bu? Di ini aja. Di shortcut atau diketik ulang boleh, terus nanti ditampilkan saja. Nah, tugas ini tuh berdua deh, satu tugas, 2 orang yang mengerjakan. Kalian ada berapa sih? 28 ya? Apa 30? Pokoknya 28. berarti ada 28 bagi 2, 14 ya, ada berarti ada 14. Maksudnya agar bisa diskusi, jadi satu orang satu tugas dikerjakan 2 orang. Oke ya. Kita apa ya? Sebentar, Ibu tadi lagi sebenarnya Ibu ini ganti laptop. Ibu cari dulu ya, karena sebenarnya lemot dua-duanya nih. Ibu pindahin nanti ke apa namanya? Ke ini. Sambil menunggu kalian boleh sambil cari ya. Mungkin butuh waktu sekitar 10 menit sepertinya nih ya. Mudah-mudahan nggak lebih ya. Ya, sebentar.
Ya udah, bentar ya, tunggu loading. Jadi topik kita selanjutnya adalah konsep pelayanan pelanggan ya. Jadi sebuah perusahaan itu harus memiliki aturan bagaimana karyawannya itu melakukan tugas terutama kaitannya dengan melayani dalam pelanggan. Ya. Nah, dimulai dari yang misalnya menggunakan seragam gitu ya, kemudian cara handle tamu, cara menyambut tamu ya, terus kata-kata apa yang disampaikan kepada tamu itu seperti sudah diprogram ya, karena di situ juga ada unsur-unsur mengingatkan tamu, menarik tamu ya, untuk perusahaan mendapatkan lagi dari si customer. Contohnya seperti ini, kalau Anda ke toko retail, taruhlah misalnya ke Alfamart atau Indomaret, terus kamu setelah selesai kan kamu membayar ke kasir gitu ya. Nah, terus pasti si kasirnya ada yang lain lagi nggak yang mau dibeli ya? Atau udah sih ini aja gitu. Mau diisi pulsa nggak gitu, ya kan? Terus Ibu dapat belanja 50.000, ini bisa beli roti ini dengan harga sekian, ya kan? Ya, itu artinya apa? Hampir sama gitu. Di toko retail A, si kasirnya suka begitu. Nanyanya di terakhir begitu. Kemudian di toko retail B juga begitu. Ya, karena itu katakanlah pertanyaan standar. Ya, standar itu artinya boleh diadopsi gitu. Ya, boleh diadopsi oleh penyedia layanan manapun, dan itu artinya cara yang ampuh kan untuk mengingatkan tamu gitu. Kadang-kadang pembeli maksudnya ya, dengan kata-kata itu jadi ingat tadinya nggak beli barang itu tapi sebenarnya butuh gitu ya. Artinya saya ini ada program beli sabun harganya diskon misalnya ya. Sebenarnya tadinya dia awalnya nggak akan beli itu ya, tapi ini ada diskon dan sebenarnya memang butuh barang tersebut. Sebentar Ibu pindahin. Nah itu ya, jadi ada di dalam konsep layanan prima itu sebenarnya ada 3 ya, awalnya ada 3 ya, dari sikap 3A, konsep 3A ya, attitude, perhatian, attention, action ya, dari sikap, perhatian, dan tindakan. Sebentar, udah bisa. Share PPT-nya sebentar. Sebentar.
Konsep pelayanan. Sebentar. Mbak ya, sebentar ini kita tunggu ya. Jadi Ibu kerja pakai 2 laptop nih. Yaudah yang udah lewat, yang satu belum dipindah. Aduh. Udah ya, Ibu udah sampai itu, baru sampai di grup. Oke, silakan nanti dibuka untuk di-share ya. Jadi Ibu, saya download dulu ya. Oke, jadi
Itu sebenarnya karena ada perubahan kurikulum, bukan susunan topik ya. Namanya masih bab 4, biarin aja. Belum Ibu update ya. Jadi topik kita selanjutnya adalah tentang itu ya, konsep pelayanan berdasarkan sikap. Nah, di mana itulah yang harus diprogramkan ya oleh perusahaan dalam kaitannya dengan kegiatan pelayanan prima. Oke ya, jadi ini yang pertama adalah coba next slide Teres ya. Nah, ini CP-nya, capaian pembelajaran, menjelaskan dan mempraktekkan pelayanan pelanggan dengan penampilan serasi ya. Menjelaskan pelayanan pelanggan dengan bersikap positif. Menjelaskan pelayanan pelanggan dengan bersikap menghargai, membangun loyalitas pelanggan dan memahami bagaimana pelayanan yang berkualitas. Oke, next. Nah, sikap adalah perilaku atau gerak-gerik pada diri seorang ketika ia menghadapi suatu situasi tertentu atau ketika berhadapan dengan orang lainnya. Ya, jadi pada saat seseorang itu menghadapi orang lain, bagaimana dia merepresentasikan dirinya gitu ya. Gerak-geriknya itu termasuk di situ, masuk di situ. Nah, sikap meliputi 3 aspek, keyakinan atau aspek kognitif ya, artinya yang dia pelajari, yang dia ketahui, bagaimana dia harus menampilkan gerak-geriknya, menampilkan perilakunya kepada orang lain gitu ya. Sehingga suatu sikap yang baik itu kan ada aturannya, ada tata caranya ya, dan dipelajari. Mungkin seseorang yang dia tidak belajar atau tidak mengetahui bagaimana gerak-gerik dan perilaku yang betul di depan orang lain, sehingga dia tidak tahu kalau itu kurang tepat gitu ya, bukannya salah ya, kurang tepat, itu juga salah ya. Karena itulah seorang calon pekerja itu diberikan kehendak. Bentar ya. Inilah kisah sedih yang aku alami. Hilangnya jadi suci yang aku kasihi dalam hati. Sedikit bang, sedikit lagu tidak minta banyak dari Anda. Saling pengertian, saling hargai dan jiwa sosial Anda yang kami harapkan. Seketika sekekutur, semoga selamat sampai. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun, Bu. Matur suwun.
Ya, kita lanjut ya. Jadi Ibu jadi mandor lagi, ada tukang kerja jadi repot sedikit. Tadi sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi tadi ya, kalau kalian atau orang gitu ya, mengetahui itu baik atau buruk, pantas atau tidak kan harus Halo Ibu. ya udah ya, kita lanjut lagi. Tadi itu ya, jadi tahu dulu yang betul ya, sikap gerak-gerik itu, sehingga ya pada saat sudah bekerja sudah tahu bagaimana yang baik dan benar gitu ya. Jadi ini setelah dapat ilmunya, nah itu yang jadi aspek kognitif gitu ya. Jadi aspek kognitif karena dia sudah mendapatkan ilmu dan ini loh yang benar seperti ini. Saya harus merepresentasikan yang baik itu seperti ini. Kemudian perasaan ya, aspek afektif. Di sisi lain setiap orang juga beda-beda kan perasaannya gitu ya. Mungkin ada yang kuat gitu ya, tajam gitu ya. Misalnya reaksinya cepat jika melihat sesuatu yang perlu dia turun tangan. Seperti itu ya. Jadi ada juga unsur aspek afektif di dalam sikap ya. Atau sebenarnya dia udah bersikap menurut dia itu ramah gitu ya. Tapi menurut orang belum ya, karena memang ya sikapnya seperti itu gitu ya. Perasaannya seperti itu. Kemudian kecenderungan berperilaku atau aspek kognitif. Ya, ini juga termasuk di dalam aspek sikap yang bisa membedakan satu orang dengan yang lainnya ya. Oke, next. Nah, salah satu sikap bisa ditunjukkan dengan cara penampilan ya, dengan penampilan. Di mana penampilan itu yang dimasukkan di sini adalah yang serasi ya. Pelayan-pelanggan dengan penampilan serasi. Penampilan serasi adalah gaya penampilan seorang yang ditonjolkan secara fisik dengan memadukan keadaan sosok diri, mode, dan kepantasan atau kepatutan. Misalnya seorang itu yang mempengaruhi ini bisa saya gini, bentuk tubuh, tinggi badan, bentuk tubuh gitu ya. Terus dari situ dia harus memilah-milah yang seperti apa yang pantas untuk dirinya. Ya, misalnya kalau umum gitu ya, misalnya orang yang misalnya gemuk, kan mungkin dia akan lebih baik jika menggunakan pakaian yang tidak terlalu longgar, gitu kan, maksudnya yang pas. Tapi kalau agak kurus, mungkin dia sedikit yang agak ukurannya dibesarkan, bajunya agak longgar untuk menutupi kekurangannya gitu. Itu satu itu. Kemudian padu padan warna itu termasuk di sini ya. Padu padan warna, terus kalau misalnya yang nggak pakai penutup
hijab ini rambutnya dipotong yang seperti apa gitu ya. Nah itu termasuk yang bisa ditampilkan tuh di sini ya. Dandannya, cara make up-nya. Nah, yang enak dilihat secara umum gitu ya. Orang umum itu melihatnya enggak terlalu berlebihan lah gitu ya. Itu masuk di sini tuh. Penampilan syar'i, cara menampilkan diri secara harmonis atau sesuai dengan yang seharusnya ya. Tadi itu termasuk misalnya orang gemuk atau kurus, terus sepatu, pakaian itu yang pas untuk suasana kerja yang seperti apa gitu ya. Kan harus beda antara pakaian kerja dengan pakaian pesta misalnya kan gitu ya. Oke. Penampilan kita menampilkan diri. Ya jadi kan kalau kondisi yang biasa gitu ya, kan orang punya kecenderungan gitu. Dalam kondisi yang umum, misalnya kamu mau kuliah ya udah sesuka-suka kamu mau kuliah tuh pakai baju apa gitu kan, kaos sama celana jeans, mungkin ada yang suka seperti itu ya. Tapi suasana atau situasi itu kan tidak mengharuskan yang seperti ini, kecuali hari-hari tertentu yang harus menggunakan seragam ya kan ada. Setelah itu pasti masing-masing menampilkan sesuai dengan dia mengekspresikan dirinya ya. Ada yang suka baju formal, ada yang suka santai gitu ya, terserah. Tapi jika harus menggunakan seragam berarti kan semuanya patuh. Nah kalau di kantor juga gitu kan, kadang-kadang misalnya hari apa seragamnya yang ini gitu, nanti hari apa batik, kemudian ada yang santai, sedikit santai gitu kan biasanya kalau kita perhatikan ya. Harus sesuai, serasi, sesuai, selaras atau harmonis. Nah jadi nanti Anda itu diajari tuh di etika, mata kuliah etika kantor, cara berdandan, cara merawat wajah, cara saat jamuan makan yang benar, itu bekal ya yang akan Anda terima untuk nanti Anda saat bekerja itu sudah tahu pengetahuan dan keterampilannya ya, skill and knowledge-nya. Oke. Next. Penampilan serasi dipengaruhi oleh rasa estetika. Ya kan? Jadi masing-masing orang itu rasa estetikanya ada sendiri-sendiri ya. Bisa sama, bisa juga berbeda. Artinya menurut seseorang dia berpenampilan itu udah terbaik gitu ya. Tapi menurut orang lain ada yang kurang. Tentu saja banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Saya pengen tampil bagus, serasi segala macam, tapi properti yang dimiliki sedikit, pakaian yang dimiliki sedikit, otomatis ya nggak bisa sama dengan yang misalnya propertinya banyak, pakaiannya banyak gitu ya, banyak pilihan. Tingkat dan jenis pendidikan, ya jelas ya. Penampilan anak kuliah beda dengan anak sekolah di tingkatan bawahnya, atau yang sudah berumah tangga dengan anak yang belum yang masuk kuliah gitu ya, seperti itu. Termasuk misalnya ya kalian nanti sudah dikasih tahu cara berpakaian yang baik ya, rapi, serasi. Mungkin kamu ketemu temanmu yang nggak punya kesempatan untuk kuliah dengan ada ilmu yang berpakaian yang rapi, beda ya, beda gitu, seperti itu ya. Soalnya dia belajar kan sekarang belajar nggak harus di bangku kuliah ya, browsing internet. Bidang pekerjaan yang digeluti ialah ya, misalnya security seperti apa pakaiannya ya. Sekarang jadi beda, jadi hampir sama antara security sama polisi ya. Tinggal dia duduknya di
mana. Jadi kita tahu itu security atau polisi. Militer pakaiannya seperti apa. Bahkan cara berjalannya gitu ya. Kalau pada saat bebas, si militer, si tentara itu di luar bertiga dengan temannya pasti dia pas baris ya, rapih. Enggak kalau kamu bertiga jalan dengan temannya itu kan beda dengan tadi itu yang militer ya, tentara tadi. Nah itu karena mereka ada kode etiknya mungkin gitu ya. Dan yang lain-lain. Apa yang dia harus kerjakan atau penampilan yang dia harus representasikan di tempat kerjanya kadang-kadang ke bawah sampai ke rumah gitu. Di perjalanan misalnya dia menggunakan angkutan umum, dia sedikit orang bisa menebak ya. Atau paling enggak kalau dia pakai uniform gitu ya, seragamnya masih dipakai kelihatan nih. Oh ini karyawati medis, ini tadi tuh security, ini tuh ini. Dan sikapnya dia biasanya nggak jauh beda dengan pekerjaannya gitu ya. Kerja tapi itu yang membedakan dalam sisi penampilan juga ya. Keluasan pergaulan tempat kerja atau yang dikunjungi. Maksudnya ini, ya tadi tuh kalau misalnya orang pergaulannya luas, itu juga akan mempengaruhi penampilan dia kan gitu. Ya. Tempat kerjanya juga. Terus lokasi ya, dia berkunjung itu juga pasti diperhatikan gitu. Maksudnya ke kampus pakaiannya yang pantas seperti apa, ke rumah sakit misalnya yang seperti apa. Baju olahraga gitu ya, seperti itulah kira-kira. Okay, next. Nah, penerapan konsep sikap berhias sesuai ya, jangan lupa apa ya, perempuan rok kemeja itu ya, ntar ada yang pakai hijab, ada yang tidak, itu yang umum. Kemudian kan ditambah riasan, jam tangan termasuk aksesoris, misalnya jepit atau kuncir itu termasuk aksesoris, atau yang pakai hijab bros gitu ya, hiasan-hiasan itu. Terus ini kosmetik ya, riasan wajah itu termasuk tambahannya ya, termasuk hiasannya. Berbusana, pemilihan busana yang tepat. Nah tadi itu lihat kegiatannya ya, disesuaikan kan gitu. Pasti udah tahu lah gitu ya. Mana yang ke pesta, mana yang ke tempat kerja, mana yang ke acara apa gitu. Nah dalam berjalan wajar dan tidak terburu-buru. Ini maksudnya berjalan di tempat pekerjaan gitu ya. Kalau datang kuliah offline telat ya pasti lari ya. Atau di stasiun kejar kereta lari, itu di luar itu ya, maksudnya berjalan di kantor itu yang wajar gitu ya, yang wajar aja. Terus misalnya ini pandangan mata ya, yang sebagaimana dasar ida itu ibu nggak ngajarinya di kompis komunikasi sama di etika gitu ya, sehingga memang beberapa mata kuliah itu saling mendukung gitu.
ya. Beberapa mata kuliah saling mendukung. Berbicara wajar, tunjukkan minat, perhatian. Ya, misalnya gini, kalau kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita sedang berbicara dengan orang lain, terus apa namanya, sorot mata kita yang baik seperti apa, jarak antara kita dengan lawan bicara kita bagaimana, ekspresi wajah kita itu yang baik seperti apa. Boleh enggak kita sambil garuk-garuk atau sambil apa, matanya ke sana kemari gitu. Nah, saya kan kita nggak boleh gini ya, si dakep ya, si dakep tangannya ditaruh di ini itu ya, ngobrol sama itu kan itu ada maknanya gitu kalau dikomunikasi ya, entah kalian udah sampai situ atau belum. Oh itu nggak boleh karena itu menandakan bahwa kita cuek gitu kan. Nah, jadi hal-hal apa namanya itu bahasa nonverbal gitu ya. Verbal kan kata-kata. Nonverbal juga ada maknanya gitu. Ya, jadi jangan melakukan yang nggak boleh, yang apa namanya, yang nggak semestinya pada saat kita berinteraksi dengan orang gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ditambah lagi kan sekarang karena kondisi pandemi kan memang nggak boleh terlalu dekat ya. Jaraknya berapa meter paling dekat gitu kan ada. Nah, ini ada perubahan ya, perubahan di dalam berkomunikasi. Sekarang ada tabirnya plastik, mika itu ya. Nah, itu dia. Oke. Yang penting dua-duanya aman kan begitu. Tapi jadi kita pakai masker jadi kurang jelas ya kata-katanya kadang-kadang. Oke ya. Ekspresi wajah tadi ya, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita tampilkan wajah kita sehingga lawan bicara kita itu mempersepsikannya kita itu apa namanya, merespon dia gitu ya, senang kita ngobrol dengan dia itu bagaimana caranya gitu. Nah, hal-hal seperti itu maksudnya. Nah, nanti kamu tadi ya dapat di kombis apa di etika ya, etika. Oke. Next. Berhias. Nah, saya ini dicontohkan ya. Kalau laki-laki rambut dipotong dan tidak menutup telinga. Nah, itu kan ada aturannya juga tuh ya. Kayak si Ilhan ya. Itu kalau kuliah offline gitu ya. Struktural keliling kelas, dia bawa gunting tuh. Si Ilham dipanggil, sini kamu ke depan. Gunting sendiri apa gunting ini, Bu? Gitu. Tapi karena kuliah offline ya mungkin ya, dan sampai gondrong. Seperti itu ya. Dosen juga ada yang gondrong. Nah, kalau di tempat kerja kan itu di atas telinga gitu ya. Kalau udah telinga tertutup itu udah kurang bagus ya dari sisi menampilkan seorang pegawai. Tapi di beberapa kantor yang ini boleh gitu ya. Misalnya dia swasta yang kayak perusahaan event organizer gitu ya, atau mungkin yang kemarin tuh virtual office ya, kerjakannya proyek-proyek itu dia ya kodrong, dikuncir, atau mungkin media gitu ya, media penyiaran atau media cetak itu penampilan yang formal itu enggak gitu ya, hanya pokoknya tampil bersih gitu ya, jadi tidak terlalu kaku ya, artinya perusahaan yang punya aturan gitu ya. Jadi kalau yang swasta sih enggak, karena dia mungkin by project atau apa gitu ya. Nah, sehingga enggak yang harus potong pendek, cepat, terus mungkin gondrong, dikuncir-kuncir ya, sekarang kan begitu ya, laki-laki. Kuku tidak panjang lah, ini umum ya. Tidak merokok ketika sedang bekerja. Nah, di luar juga udah susah ya kan, sekarang itu.
Karena kan pandemi ini juga orang harus pakai masker, gimana ya? Apa dibolongin maskernya kan ya mungkin juga. Tapi mungkin ada fasilitas yang menyediakan area untuk merokok gitu ya. Badan tampak selalu bersih. Memang harus bersih, mandi gitu ya, mandi sehari 2 kali gitu kan. Pakai pewangi, deodoran atau apa misalnya gitu ya, itu yang laki-laki. Yang perempuan rambut terlihat rapi, tidak berlebihan dalam memakai perhiasan ya. Bahkan kan misalnya gini, kalau sudah pakai bros cukup itu gitu ya, jangan misalnya brosnya ada di sebelah kiri kanan gitu, berlebihan gitu ya kan. Bahkan ukurannya ya, kalau di pesta boleh yang gede ya brosnya gitu kan, tapi kalau di ini nggak terlalu gitu kan. Kemudian termasuk di sini apa namanya, perhiasan tuh tadi ya, termasuk di situ sepatu loh ya. Sepatu itu misalnya kalau kerja yang seperti apa ya. Terus kan ada heels yang kerjaannya apa sehingga dia memang harus pakai high heels gitu kan, yang tinggi itu. Atau mungkin nggak, emang kerjanya nuntut itu, tapi pas berangkatnya yang sepatu yang biasa, nanti high heel-nya hanya di kantor gitu. Kalau dari rumah kan bisa repot ya, ngejar, apalagi naik umum, ngejar-ngejar kereta gitu kan. Memakai make up sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan, ya kan nanti tahu juga ya. Kalau umum standar itu make up-nya seperti apa, tipis mungkin gitu ya. Terus saat-saat tertentu boleh ya agak lebih dari yang tipis tadi gitu ya. Nah kalau bersih dan wangi itu ya apa namanya, dua-duanya ya, baik laki maupun perempuan. Oke. Nah sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Untuk berikutnya kita lanjut aja hari Jumat ya. Silakan kalau ada bertanya. Bu, mau nanya buat yang tugas tadi, Bu. Oh ya, ntar Ibu lengkapi di grup ya. Ibu Baik, Bu. Secara tertulis di grup. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri ya. Kan kita hanya sampai 10.10 ya, tapi kurang, belum jam 10 kita tutup aja. Terima kasih Teresia udah bantu Ibu share PPT. Iya, Ibu. Semuanya sehat-sehat ya. Pastinya jaga kesehatan. Oke. Tutup. Jangan lupa absen. Udah absen belum? Sudah, Bu. Absen, Bu. Oke. Baik, Ibu tutup kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.